Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Selamat berjumpa kembali di ibadah Sekolah Minggu Online GKIN Revival. Pasti adik-adik merasa sukacita bukan? Nah adik-adik, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Sudah siap? Siap. Tapi sebelumnya kalian mau mengajak adik-adik untuk yel-yel. Masih ingat kan? Revival Kids berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Sekali lagi adik-adik, Revival Kids berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Ayo kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan pujian Matahari Bersinar Terang. Sambil bertepuk tangan adik-adik. Adik-adik, kita mau berdoa, kita menyanyikan sebuah pujian. Pujian ini pujian baru, pujian yang diciptakan oleh pemusik kita, Kak Alan Laupada. Judulnya Datang Sekarang. Satunya jalan hanya
Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online GKIN Revival. Mari Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ya Tuhan, dan kebenaran firman-Mu dapat tersampaikan juga ya Bapa. Biarlah kasih Tuhan selalu melingkupi kami, menaungi kami. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih memuji memuliakan nama Tuhan. Kak Duli ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Tapi kasih Yesus lebih tinggi daripadanya. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Benar, kasih Yesus mengalahkan segala-galanya. Karena itu kita harus bersukacita sebab kita punya kasih Allah, sebab kita yang percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat dunia itu. Kita naikkan pujian ini ya. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Senangnya. Oh senangnya aku menjadi anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Kau percaya? Yesus anak Allah, tentu kau dapat suka, cita, damai. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Baik adik-adik, mari adik-adik duduk yang tenang. Kita mau berdoa, menaikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kita dan untuk kita semua. Mari adik-adik sebelum kita berdoa, kita nyanyikan satu pujian Oceans Will Part.
kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Buat kasih pemeliharaanmu selama 1 minggu ini Tuhan. Engkau terus menjagai dan menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan. Mau memohon pertolongan-Mu sekali lagi untuk bangsa dan negara kami. Untuk Indonesia Tuhan. Tuhan, bangsa kami ini masih terus bergumul, masih terus berjuang Tuhan. Untuk mengatasi pandemi yang masih ada saat ini. Tuhan, Engkau berkati pemerintah kami, Bapak Presiden dan semua para menteri dan juga semua petugas medis yang bekerja Tuhan untuk melawan pandemi COVID-19. Tuhan menolong mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka akal budi sehingga mereka bekerja dengan sebaik-baiknya untuk menolong bangsa kami bisa terbebas dari COVID ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa sudah ada vaksin yang telah diberikan kepada banyak masyarakat. Kiranya itu bisa berfungsi dengan baik ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, setiap vaksin yang disuntikan itu bisa menolong setiap orang untuk bisa terbebas dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya semua tenaga medis juga diberikan kemampuan, kekuatan, hikmat untuk bekerja sebaik-baiknya Tuhan. Untuk menolong setiap masyarakat untuk bisa terbebas dari COVID. Tuhan memberkati Tuhan setiap vaksin yang dipakai supaya itu bisa bermanfaat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang yang saat ini masih mengalami sakit, Tuhan tolong supaya mereka dikuatkan, mereka boleh dipulihkan. Terlebih mereka juga punya pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun mereka boleh lemah secara jasmani, tapi mereka boleh kuat iman mereka di dalam Tuhan. Tuhan tolong supaya setiap masyarakat juga boleh mematuhi protokol kesehatan yang ada. Supaya kami semua boleh terbebas dari pandemi ini dan kami semua bisa berkumpul kembali untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan mereka. Yang masih sehat juga Tuhan tetap jaga dan lindungi kami. Supaya kami juga tetap beraktivitas, kami tetap bersekolah, adik-adik kami melalui online. Dan kami yang bekerja di kantor dimanapun Tuhan tetap menolong kami untuk tetap bisa bekerja. Tuhan, kami menyerahkan semua kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah Allah Bapa kami di sorga, biarlah Tuhan mendengar dan menjawab doa kami seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh karena itu, Kak Alfa ajak adik-adik untuk mempersiapkan diri, duduk yang tenang. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Bernyanyi bersama-sama ya. Terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah-berbuah.
Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Evita di sini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa manis dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau telah membimbing kami telah memuji nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati kami, adik-adik yang di rumah, bersama kakak yang menceritakan firman, boleh sampai kepada adik-adik dan boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di pembahasan buah roh kita yang terakhir. Apa itu? Ya, betul sekali, penguasaan diri. Menurut adik-adik, apa itu penguasaan diri? Apakah orang yang menguasai diri itu hebat? Apakah orang yang menguasai diri itu keren? Bukankah orang yang menguasai diri itu seperti pahlawan? Seperti Iron Man, Batman, Spider-Man? Seperti itu? Mari kita lihat apa kata firman Tuhan mengenai orang yang mampu menguasai diri. Dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32 berkata, orang yang sabar melebihi pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dan Amsal pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Mengapa Alkitab mengatakan demikian? Mengapa orang yang tidak mampu menguasai dirinya dikatakan bahwa seperti kota yang roboh temboknya? Dan mengapa orang yang justru dapat mengendalikan dirinya dapat terlihat seperti pahlawan? Mari kakak ajak adik-adik kita melihat salah satu tokoh dari firman Tuhan yang dikatakan bahwa dia bisa dikatakan terlihat seperti orang yang memiliki kekuatan super. Dia memiliki kekuatan yang sangat hebat, kekuatan fisik ya adik-adik. Dia diurapi oleh Tuhan sangat luar biasa. Siapakah dia? Ya, benar sekali, Simson. Simson dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia merupakan salah satu hamba Tuhan yang diurapi Tuhan sangat besar. Dia memiliki kuasa, urapan, kekuatan fisik yang sangat besar. Apa kekuatan Simson sehingga kakak katakan dia bahwa sangat kuat dan diurapi oleh Tuhan sangat besar? Mari kita lihat apa saja kekuatan Simson. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6 dan 19. Ayatnya yang ke-6 berkata, pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabik-cabiknya seperti orang yang mencabik-cabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakan kepadanya, ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Ayatnya yang ke-19, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia, lalu pergilah dia ke Askelon, dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka, diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawaban teka-teki itu. Selanjutnya, kekuatan Simson juga terlihat pada pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4, 8, dan 14. Ayatnya yang ke-4, maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Ayatnya yang ke-8, dengan pukulan yang hebat, ia meremukkan tulang-tulang mereka, dan lalu pergilah ia tinggal di dalam gua bukit batu etam. Ayatnya yang ke-14, setelah ia sampai ke Lehi, dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikat hancur tanggal di tangannya. Tidak hanya itu adik-adik, kekuatannya bukan hanya itu saja.
Dalam pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, dicabutnyalah semua beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Wah, bagaimana adik-adik? Bukankah kekuatan Simson ini sangat besar ya? Kekuatan fisiknya sangat besar dan dia dikatakan berbeda dengan orang biasa. Dia dapat membunuh 30.000 orang. Dia dapat mencabik-cabik hewan buas hanya dengan tangan kosong. Dia dapat membelah tiang pintu gerbang hanya dengan tangan kosong dan memikulnya sampai ke puncak gunung. Bukankah sangat hebat kekuatan Simson ini? Namun sayang sekali adik-adik, diceritakan dalam firman Tuhan bahwa meskipun Simson kuat, meskipun Simson sangat hebat, dikatakan bahwa dia jatuh karena tidak mampu menguasai dirinya. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Simson sempat jatuh cinta kepada salah seorang Filistin yang bernama Delia. Dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-4 dikatakan bahwa sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Ya, tidak disangka bahwa Simson jatuh cinta dengan Delila. Namun Delila dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Delila merupakan suruhan raja orang Filistin untuk menjatuhkan Simson. Simson tidak tahu bahwa orang yang dia cinta ini merupakan salah satu musuhnya. Karena Delila dibayar oleh orang Filistin untuk menjatuhkan Simson, maka dia pun bertanya kepada Simson, apa yang membuat dia lemah dan jatuh. Namun dikatakan dalam firman Tuhan bahwa 3 kali dia bertanya kepada Simson, namun Simson membohongi dia. Namun apa yang terjadi di kali yang keempat? Di kali yang keempat ini berbeda adik-adik. Sayangnya Simson jatuh di kali yang keempat. Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku, dan tidak menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu sedemikian besar. Perempuan ini merayu Simson rupanya di kali yang keempat. Dengan rayuannya ini, Simson pun jatuh. Di ayatnya yang ke-17 berkata, maka diceritakannya kepadanya semua isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku akan menjadi lemah sama seperti orang-orang lain. Tidak disangka bahwa Simson menceritakan yang sesungguhnya kepada Delila. Delila pun kemudian segera cepat-cepat memanggil raja-raja orang Filistin untuk datang dan membawa Simson. Dalam keadaan tertidur di pangkuannya Delila kemudian mencukur 7 jalinan rambut Simson, dan kemudian lemahlah Simson. Kekuatannya hilang pada saat itu juga. Namun tidak disangka dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan bahwa lalu berserulah perempuan itu orang Filistin menyergap engkau Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahuinya bahwa Tuhan
telah meninggalkan dia. Dia sempat menyombongkan diri ternyata adik-adik. Dia sempat berkata bahwa seperti yang sudah-sudah, dia akan terlepas dan dia akan bebas dari dekapannya raja-raja orang Filistin. Dia akan terlepas dari belenggunya orang Filistin untuk menjatuhkan dia. Dia sempat sombong, tetapi dia lupa bahwa pada saat itu juga Tuhan sudah meninggalkan dia. Adik-adik, di sini kakak ingin katakan bahwa bukan karena kekuatan rambut Simson yang sakti yang menjadikannya kuat, bukan. Di sini Tuhan meninggalkan Simson karena Simson telah mengingkari janjinya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan meninggalkan dia. Adik-adik, sebenarnya kekuatan Simson itu bukan karena rambutnya yang sakti, sehingga ketika dipotong maka kekuatannya hilang. Bukan adik-adik. Di sini kenapa Simson sampai jatuh? Dikatakan dalam Alkitab bahwa karena dia meninggalkan Tuhan, dia mengingkari janjinya kepada Tuhan, sehingga Tuhan meninggalkan dia. Dia menjadi kalah adik-adik. Mengapa dia kalah? Karena dia tidak mampu menguasai hawa nafsunya, dia tidak mampu menguasai dirinya, dia tidak mampu menguasai keinginan dosanya. Jadi adik-adik, yang membuat kita menang atau kalah itu bukan karena kita memiliki fisik yang kuat, bukan. Tetapi kita dikatakan menang jika kita sudah mampu menguasai diri kita sendiri dan sudah mampu melawan keinginan untuk berbuat dosa. Seperti berbohong, mencuri, berkata kasar kepada orang lain, tidak dengar-dengaran kepada orang tua dan guru, tidak mendengarkan tugas atau PR dengan baik selama sekolah online ini, tidak dengar-dengaran kepada kakak, sering berkata kasar, dan lain-lain. Mari adik-adik, kita harus mampu berkata tidak terhadap semua itu. Semua itu merupakan keinginan dosa. Dan jika adik-adik mau dan mampu untuk mengendalikan diri, atas tuntunan Roh Tuhan, adik-adik pasti menang. Sekali lagi kakak ingin katakan bahwa mengapa pengendalian diri itu penting? Karena jika adik-adik, jika kakak dapat mengendalikan diri kita dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita dapat menolak semua keinginan dosa kita dalam kehidupan kita. Dengan berani kita berkata tidak pada hal-hal keinginan dosa. Seperti yang sudah kakak katakan tadi. Dan yang terakhir, jika adik-adik sudah mampu menguasai diri adik-adik, tentunya dalam hati adik-adik, kakak berharap bahwa adik-adik sudah memiliki ke-9 buah roh. Yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir, penguasaan diri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa manis dalam kerajaan sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan mengenai pengendalian diri Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati adik-adik yang di rumah, boleh berkata tidak atas keinginan dosa mereka Tuhan. Berkati adik-adik yang di rumah Tuhan, semoga ke-9 buah roh yang sudah kakak-kakak guru sekolah minggu ajarkan boleh tertanam di dalam hati adik-adik yang paling dalam dan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalan kita pada minggu lalu ya, yang terambil dari Matius 5 ayat 5. Kita hafal bersama-sama ya adik-adik. Kakak hitung 1, 2, 3. Matius 5 ayat 5. Berbagailah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ulang lagi ya, Matius 5 ayat 5. Berbagailah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Selamat ya buat adik-adik yang sudah menghafal, dan yang belum tetap semangat ya.
Oke, kakak akan memberikan ayat hafalan yang baru untuk dihafal minggu depan ya, yang terambil dari Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Selamat menghafal ya adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Alfa. Kali ini kita akan membuat prakarya dari tema-tema cerita yang telah adik-adik dengar. Pasti adik-adik sudah mendengar cerita minggu lalu dari Kak Sonya tentang kelemah lembutan, bukan? Nah, minggu ini dari Kak Evita tentang penguasaan diri. Nah, karena ada dua, berarti Kak Alfa akan membuat dua tema cerita buah roh itu dengan prakarya yang ada. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kertas buffalo berwarna coklat dan kertas HVS putih biar bisa dituliskan tema dari cerita yang telah adik-adik dengar. Nah, kertas ini bisa sesuai dengan selera adik-adik warna apa saja. Tapi di sini yang Kak Alfa sediakan adalah warna coklat dan juga putih. Nah, setelah itu Kak Alfa sudah menggunting kertas buffalo tersebut dengan bentuk hati seperti ini. Ya, jadi Kak Alfa sudah gunting dan bentuk hati seperti ini. Setelah digunting seperti ini, adik-adik bisa melubangi di ujung dari bentuknya supaya kita bisa memasukkan tali. Nah, setelah itu ada tali yang perlu kita pakai untuk mengikat satu sama lainnya. Ada gunting dan ada spidol pastinya, karena dibutuhkan spidol untuk menuliskan tema-tema tersebut. Tapi karena Kak Alfa sudah menuliskannya tadi, berarti sekarang sisanya Kak Alfa tinggal menempelkan pada kertas buffalo tadi yang sudah Kak Alfa gunting. Nah, Kak Alfa akan tempelkan, tapi sebelumnya Kak Alfa sudah menaruh lem, ya. Kak Alfa pakai di sini isolasi yang bisa dibuka sisi lainnya supaya bisa ditempelkan secara langsung. Adik-adik bisa memakai lem kertas agar menempelkan sisi dari tema ini dengan kertas yang berbentuk hati. Setelah ditempelkan, Kak Alfa menggunting tali tadi dalam ukuran yang seperti ini beberapa senti supaya ini diikat di lubang yang tadi kita sama-sama telah lihat, di lubang di ujung kertas tadi. Ujung-ujung dari kertasnya adik-adik jangan lupa diikat supaya tidak mudah terlepas. Talinya adik-adik bisa pakai tali apa saja. Yang Kak Alfa pakai di sini talinya itu bukan tali rafia, tapi tali dari bahannya kertas juga yang warna-warni. Seperti ini. Lalu rangkaian tema buah-buah rohnya itu
yang beberapa minggu yang lalu telah dibuatkan, kita ikat pada tema-tema yang telah dibuat. Sebelumnya dilubangi ya, adik-adik bisa melubanginya dengan gunting atau bulpen. Tapi kalau Kak Alfa sarankan jangan pakai benda-benda tajam karena itu bisa melukai adik. Jadi setelah itu dimasukkan. Hati-hati, titik. Kayak diikatkan ke sisi dari kertas tadi. Oke, satunya lagi. Oke. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini adik-adik. Panjang sekali ya. Iya, panjang karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tema dari buah-buah roh yang telah kita dengar dari cerita-cerita yang lalu. Jadi adik-adik dengan ini tujuannya adik-adik bisa menghafalnya, bisa mengingatnya dengan mudah tentang buah-buah roh yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga adik-adik bisa membuatnya dengan bagus dan ini bisa menjadi bahan prakarya yang menarik. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadat kita pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Buah Roh. Kalau adik-adik lihat di baju kakak-kakak ada tulisan buah-buah roh sama gambar buah-buah. Oke, kita memuji Tuhan bersama-sama ya adik-adik. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
adik-adik, hari ini cerita tentang buah-buah roh telah berakhir loh adik-adik. Dan kakak harap adik-adik sudah menghafal semua tentang cerita buah-buah roh ya adik-adik. Karena itu sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan dengan judul Terima Kasih 1000. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama ya adik-adik. Kita menari bagi Tuhan. Boleh mengikuti gerakan tarian dari daerah adik-adik masing-masing. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000. Pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Panjatkan doa setinggi langit. Terima kasih. Sepanjang masa terucap kata terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000. Pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000. Pada Tuhan Allahmu, pada Tuhan Allahku, aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Nah, mari kita berdoa untuk menutup ibadat kita hari ini. Kita berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Terutama untuk hari ini, Tuhan izinkan kami untuk mengikuti sekolah minggu online. Tuhan berkati adik-adik di rumah, Tuhan berkati orang tua adik-adik, Tuhan berkati guru-guru juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Halo, nama saya Lira. Halo, nama saya Livi. Halo, nama saya Marvel. Kami dari kota Surabaya. Teman-teman, jangan lupa ikuti terus kebaktian online sekolah minggu GKIN Revival agar iman kita kepada Tuhan Yesus semakin bertumbuh. Oke? Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Shalom, saya Abram dari Surabaya. Tuhan Yesus memberkati, dan ini adik saya. Tiri, perkenalkan, nama saya Tiri. Tuhan Yesus memberkati.